Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Yang kami hormati, Kepala P4TK PKN dan IPS, Bapak Dr. Haji Subandi MM, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di lingkungan P4TK PKN dan IPS, dan Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Puji syukur, marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti acara webinar dengan tema pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh P4TK PKN dan IPS hari ini, Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan webinar pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan rahmat dari Allah SWT. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya, marilah kita memperdengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk duduk siap di tempat masing-masing. Yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan yang akan disampaikan oleh Kepala P4TK PKN dan IPS kepada Bapak Dr. Haji Subandi MM. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Hananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang kami hormati
dan kita banggakan bersama adalah Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam ini adalah Bapak Dr. Iwan Sahril PSD yang baru menjabat Dirjen GTK. Yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan PPATK NPS, juga para narasumber, fasilitator, baik dari Widaswara, dari perguruan tinggi, dari UM, ada dari UNY, ada praktisi juga sini, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar, dan sekaligus ini launching Diklat Digdaya Pak Dirjen. Diklat daring berinovasi dan berdaya. Diklat guru daring berinovasi dan berbudaya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dalam acara webinar atau diklat Digdaya ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu aktivitas kita keseharian yang terbiasa kita melakukan di tatap muka, tapi kali ini diklatnya menggunakan moda daring ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Dirjen yang kami hormati, saya melaporkan bahwa kegiatan ini juga di samping seminar, juga ada kegiatan diklat Digdaya, diklat guru daring berinovasi dan berkarya. Kemudian juga para narasumber dalam kegiatan ini juga bervariasi, ada dari Widaswara, kemudian dari praktisi, kemudian dari akademisi. Kita berkolaborasi untuk bisa menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Dan secara pribadi maupun kelembagaan, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa atas kehadiran Bapak Dirjen GTK, Bapak Iwan Sahril, karena di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat ingin menyapa guru-guru IPS se-Indonesia ini. Dan jumlah guru IPS ternyata juga cukup banyak Pak Dirjen, 200.000 lebih jumlahnya. Dan pendaftar ini juga kami batasi, sempat terdata di data kami 3.207 peserta. Cuman karena keterbatasan maka kami batasi 500. Bapak Dirjen yang kami hormati, rangkaian kegiatan ini tentunya dimulai dari kegiatan ini, seminar ini bersama Pak Dirjen ketika sekaligus launching tentang pembelajaran atau diklat Digdaya, diklat guru daring berinovasi dan berkarya. Rangkaiannya dimulai hari ini, kemudian juga ada nanti webinar dengan para narasumber Widaswara, kemudian juga ada RPP 1 halaman Pak Dirjen, ada RPP 1 halaman juga merancang media pembelajaran IPS yang inovatif di tengah-tengah pandemi ini. Memang sangat luar biasa animo peserta ini berlangsung sampai tanggal 20 Juni nantinya. Nah, kemudian terus beriringan, kami juga mendapatkan respon dari banyak asosiasi-asosiasi, ada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, AKSI, yang insya Allah juga akan melakukan seminar tentang pembelajaran di tengah pandemi COVID ini. Kemudian juga ada AGI, Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Ternyata banyak sekali Pak Dirjen yang berada di bawah IPS ini, asosiasi-asosiasi, di samping juga PPKN. Nah, kami dari P4TK IPS sebenarnya ada program unggulan kami inovasi Pak Dirjen terkait dengan Pancasila di era kekinian, yang sesuai dengan arahan Pak Dirjen tempo hari, menjadi pelajar-pelajar yang Pancasila. Kami sudah ada program sebenarnya, tapi akibat dari adanya pandemi COVID ini, maka ditunda. Kami akan sudah merancang dengan para stakeholder termasuk BPIP
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, beliau sangat konsen. Kemudian juga dari perguruan tinggi, Puskurbuk juga, kemudian para stakeholder lain, Pangdiv juga, MOL juga, yang kita sebut dengan Pancasila Goes to MOL. Jadi memperkenalkan Pancasila kekinian pada era milenial ini, utamanya siswa-siswi yang mungkin lahir pasca era reformasi tahun 1998 itu. Nah, kami sudah siapkan konsepnya, bahkan kami akan launching sebenarnya Pak Dirjen bulan Juni ini di Malang, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Bahkan dari BPIP sudah siap juga bergilir Pak Bandi, katanya gitu, dari Malang kita ke Bandung, terus ke Makassar. Beliau sudah menyampaikan ininya kepada saya, dan saya sangat senang sekali respon itu sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Pak Presiden kita adalah membumikan lagi Pancasila. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terus terang aja acara Pak Dirjen juga padat sekali. Nanti kita akan Rapim B, juga nanti juga ada kegiatan dengan vokasi itu karena ada pemisahan nantinya antara yang P4TK Mapel dengan P4TK yang kejuruan. Mudah-mudahan semuanya ini Pak Dirjen berjalan dengan mulus, baik dan lancar, karena kita semua ingin memajukan pendidikan di tanah air kita ini. Sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau pernah mengatakan, setiap orang adalah guru, dan setiap rumah adalah sekolah. Kondisi saat ini sangat tepat sekali dengan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara, ya. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Nah, di era pandemi ini barangkali satu hal yang perlu kita bersama dengan banyaknya korban-korban yang ada di akibat COVID-19 ini. Saya rasa itu Pak Dirjen, Pak Dr. Iwan Syahril PSD, dari saya mungkin nanti ada salam sapa Pak Dirjen dari beberapa provinsi yang mungkin ingin kenal sama Pak Dirjen, dan juga karena waktunya juga terbatas, kami mohon Pak Dirjen juga memberikan arahan, pencerahan, dan juga saling sapa kepada guru-guru IPS di tanah air. Saya rasa itu Pak Dirjen, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang seterus-terusnya, apalagi di malam Lailatul Qadar tadi malam 25, semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat semuanya dari wabah virus corona ini, dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga segera berakhir wabah virus corona 19 ini. Saya rasa itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak Dirjen, sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga kehadiran Bapak ini bisa menambah pencerahan bagi guru-guru di tanah air dan menjadi harapan bagi guru-guru untuk bisa maju sesuai dengan program kita Indonesia Unggul, Indonesia Maju, dan kita siap bersaing di dunia internasional. Akhirul kalam, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan Syahril PSD, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Subandi MM, Kepala P4TK PKN IPS beserta jajarannya, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia yang mengikuti acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini merupakan hal yang sangat saya
banggakan bahwa di tengah-tengah semua keterbatasan yang kita sedang alami saat ini karena situasi pandemi corona, Bapak Ibu semua bersemangat untuk belajar bersama-sama, meningkatkan kapasitas supaya bisa lebih baik lagi. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi amal buat kita semua. Amin. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks apa yang menjadi catatan atau arahan dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama COVID dan kemudian sesudah COVID. Tentunya yang pertama, keterbatasan yang kita miliki pada saat ini akan menjadi sebuah kondisi yang harus kita hadapi sama-sama, dan dengan ada prinsipnya itu menurut saya ada dua hal. Yang pertama, kesehatan tetap nomor satu. Jadi Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik dari guru, kepala sekolah, dan terutama murid-murid dan keluarga mereka dan masyarakat yang ada di sekitar. Lalu yang kedua, bagaimanapun kita dengan kondisi saat ini fokusnya bukan pada penuntasan kurikulum, tapi lebih kepada bagaimana pembelajaran tetap terjadi, namun mengutamakan hal-hal yang paling pokok, yang paling esensi, dan misalnya tentang literasi atau numerasi karakter itu menjadi hal yang penting, dan didorong untuk kita semua bisa berkreativitas, karena tantangan dan kondisi dampak COVID di berbagai daerah itu tidak sama. Jadi masing-masing daerah itu perlu kemudian memiliki semacam cara-cara yang mungkin lebih khusus, lebih spesifik, dan di sini didorong untuk kita semua melakukan kreativitas apa yang bisa dilakukan dengan semua keterbatasan. Sebenarnya di sini kita didorong untuk jadi guru merdeka belajar sebenarnya Bapak Ibu, karena dengan kondisi saat ini tidak ada satu template yang bisa berlaku untuk semua, dan masing-masing daerah itu sangat unik, sangat khusus sekali. Apa boleh saya share file ya, atau gimana caranya ya ini? Boleh Pak Dirjen? Dipersilakan, Pak. Ya, boleh. Apa yang harus saya lakukan ini? Open dan share ya, atau gimana? Share konten aja Pak Dirjen. Share konten. Nggak bisa di sini Pak Kapus. Oh gitu. Masih belum diaktifkan kayaknya. Bisa tolong diaktifkan nggak? Ya bisa. Coba diaktifkan Mas. Yang di sebelah tengah Pak Dirjen, mohon maaf, antara partisipan dan kamera ya, itu ada share konten. Itu bisa diklik. Ya, nanti ada share konten untuk iya. Oh, tunggu. Ya, antara kamera, tombol kamera dengan partisipan. Ya, rupanya di ini saya yang jadi itu masalah. Sudah muncul Pak? Sudah muncul ya? Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya sedikit memberikan uraian tentang arah kebijakan kita di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Ini sebenarnya tidak hanya dalam konteks COVID, tapi lebih konteks yang lebih umum dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah kita mulai dari quote tadi Pak Dr. Bandi sudah memulai dengan Ki Hajar Dewantara, dan saya juga ingin juga menyampaikan satu fondasi bagaimana kita melihat pendidikan dan kebudayaan dan bekerja dalam kementerian
yang sebenarnya adalah bukan saja untuk pendidikan tapi juga kebudayaan. Ki Hajar pernah berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah peradaban. Artinya, pendidikan itu adalah fondasi dari bentuk peradaban apa yang ingin kita cita-citakan. Apa mimpi kita, apa cita-cita kita untuk bangsa Indonesia, itu fondasinya sebenarnya ada di pendidikan. Dan Ki Hajar sendiri, beliau kan merupakan tokoh yang sangat kaya sekali dengan talenta dan sepak terjangnya, ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingat, Ki Hajar ini merupakan pendiri partai politik pertama di Indonesia, yaitu Indische Party. Budi Utomo kan bukan partai politik ya, tapi yang partai politik itu adalah Indische Party yang bercita-cita untuk Indonesia merdeka. Dan di situ ada tiga serangkai, Dewas Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian beliau juga dulu pernah jadi wartawan. Beliau juga kuliah di kedokteran, di Stovia, calon dokter sebenarnya Ki Hajar ini. Lalu akhirnya beliau berpikir bahwa untuk mencapai cita-cita peradaban Indonesia merdeka itu mau tidak mau pendidikannya harus bagus, karena pendidikan menurut beliau adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi dan juga kenapa nama kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena fondasi dari kebudayaan atau peradaban yang kita ingin mimpikan Indonesia merdeka, atau sekarang Presiden Jokowi dengan Indonesia 2045, Indonesia emas, menjadi sebuah negara maju, fungsi pendidikan ini amat sangat penting. Jadi kerja kita bersama sebenarnya kerja bareng gotong royong untuk membangun peradaban bangsa. Lalu saya lompat ke dalam konteks sekarang, dalam mencapai mimpi cita-cita Indonesia maju tersebut, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Dengan kata lain, kembali lagi, ini adalah core bisnis dari pendidikan. Artinya kita semua di sini sangat memegang peranan kunci terhadap pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai cita-cita Indonesia maju. Nah, Presiden kemudian memberikan analogi WhatsApp untuk untuk menyampaikan poin bagaimana sih untuk mencapai tujuan tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan program-program yang ada dalam pembangunan nasional, kita harus pindah fokus dari yang hanya send saja. Kalau di WhatsApp itu kan ada send, ada delivered. Pesannya dikirim sama pesannya nyampai. Jangan hanya sibuk, beliau analogikan dengan sending saja. Sending itu artinya melaksanakan program, anggarannya terserap, tapi harus memastikan bahwa program tersebut itu delivered. Artinya mencapai pada ekspektasi output yang kita harapkan, ekspektasi kualitas yang kita targetkan. Dalam pendidikan, Mas Menteri Nadiem Makarim sudah menerjemahkan ini dalam beberapa hal, bahwa ini fokus deliverednya pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah hasil belajar siswa yang meningkat. Jadi apapun yang kita kerjakan di pendidikan, semuanya, semua pemangku kepentingan harus fokus kepada meningkatnya hasil belajar murid yang ada di sekolah-sekolah kita. Kemudian pentingnya untuk melaksanakan inovasi. Jadi selain kita perlu kerja keras yang fokus kepada outcome atau yang tadi yang ditegaskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim pada hasil belajar murid, kita harus mencari model-model baru, kata Pak Presiden, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan inovasi-inovasi. Jadi ini penting sekali kita semua pada saat ini untuk melakukan inovasi-inovasi dalam setiap pembelajaran. Tadi Pak Kapus sudah menegaskan, atau tadi temanya itu Dikdaya ya Pak Bandi. Jadi apa tadi, diklat, daring, guru berinovasi dan berdaya gitu ya. Jadi ini berkarya Pak. Kenapa? Berkarya. Berkarya. Ya, berkarya Pak Iwan. Ya, baik. Nah, ini merupakan sebuah sikap mental bagi kita sekarang untuk bagaimana mendorong lahirnya inovasi-inovasi. Untuk ada inovasi ini sangat tidak mudah sebenarnya. Inovasi mensyaratkan kita untuk bergerak dari cara-cara yang sudah lama yang
yang kita semua sudah terbiasa, kemudian membuka pintu kepada hal-hal baru, hal-hal yang mungkin masih kita belum terbiasa dan menimbulkan ketidaknyamanan. Karena setiap bentuk perubahan dari cara-cara yang kita sudah terbiasa itu, konsekuensinya adalah kita merasa tidak nyaman. Nah, ini PR-nya bagaimana nyaman dengan ketidaknyamanan. Hal yang mudah untuk dikatakan, sangat tidak mudah untuk dilakukan. Tapi itulah yang dibutuhkan sebenarnya kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang kreatif yang ada di dunia pada saat ini, mereka dengan budaya inovasi ini memang terbiasa dengan nyaman dengan ketidaknyamanan karena itu yang diperlukan. Perkembangan sangat cepat sekali terjadi dan memang tuntutan generasi sekarang dan yang akan datang adalah untuk terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya disruptif, hal-hal yang sifatnya selalu mengganggu kestabilan status quo supaya terus terjadi ide-ide baru, inovasi baru, dan percepatannya sangat amat luar biasa. Jadi mau tidak mau sebenarnya kita tidak punya pilihan untuk tidak melakukan inovasi. Jadi inovasi adalah hal yang sebenarnya mutlak yang harus kita lakukan, dan kembali lagi kalau pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, artinya kebudayaan yang ingin kita ciptakan Indonesia maju dan sebagainya itu ya memang mensyaratkan di pendidikan tempat persemaian benih-benihnya pun sudah membiasakan hal tersebut terjadi. Ini merupakan tuntutan dari, kalau bahasanya nanti akan saya ceritakan tentang Ki Hajar, bahasa kodrat zamannya seperti itu, yang harus kita beradaptasi terhadap hal tersebut. Oke. Ini saya, kalau kita baca ya, memang Ki Hajar ini sering hadir di tengah-tengah kita, tapi sayangnya ini Bapak Guru PKM dan IPS ada di sini semua. Hadirnya tokoh-tokoh perjuangan Indonesia termasuk Ki Hajar itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya superficial atau seremonial. Tapi esensinya mungkin kita sering kurang begitu memahami dan mengapa mereka menjadi tokoh-tokoh besar. Saya selalu terkagum-kagum dan tidak habis pikir luar biasanya pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak pendiri Republik ini ketika membaca tulisan-tulisan mereka yang sangat progresif. Termasuk tentang Ki Hajar Dewantara, saya membaca tulisan-tulisan beliau karena tadinya rasa penasaran kenapa kok yang diketahui oleh kita tentang Ki Hajar itu mentok di Tutwuri Handayani, Ingat Sesung Tulodo, Ing Madia Mengekarso, Tutwuri Handayani, dan lain-lain. Saya pikir tidak mungkin tokoh sebesar Ki Hajar itu selama hidupnya hanya ngomong itu aja. Pasti dia banyak hal yang dia lakukan dan dia kemudian tuangkan dalam ide gagasan. Ketika saya membaca berbagai tulisan asli ya, bukan cerita orang atau tulisan orang atau ulasan tentang Ki Hajar, tapi tulisan Ki Hajar itu sendiri, jadi langsung dari primary source, yang saya tangkap adalah esensi utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Jadi artinya itu sangat relevan dengan konteks yang kita sedang alami pada saat ini, yang menuntut kita untuk terus melakukan perubahan. Dalam konteks perubahan dari filosofi Ki Hajar ini, ada sebuah konsep yang bernama kodrat keadaan. Perubahan yang dilakukan itu harus berdinamika dengan kodrat keadaan. Ada dua elemen dari kodrat keadaan ini. Pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti misalnya masyarakat di daerah pegunungan, itu kodrat alamnya berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Masyarakat yang tinggal di daerah negeri yang 4 musim berbeda dengan negara yang di 2 musim. Ki Hajar pernah menulis bahwa kalau dulu pada zaman waktu dijajah Belanda itu, orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, sementara orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros. Dan menurut Ki Hajar ya ini ada pengaruh dari kodrat alamnya. Kalau di Indonesia karena negaranya 2 musim dan alamnya sangat ramah sekali, kita tidak pernah berpikir jangka panjang. Artinya apa yang kita lakukan dari konteks waktu itu pertanian gitu ya, ditanam dengan mudah tuh tumbuh subur di ladang dan kemudian dipanen sepanjang tahun gitu. Dan jadi akhirnya kita merasa bahwa ya nggak usahlah terlalu mikir jauh-jauh, yang sekarang aja dan kita senang berbagi. Sementara kalau di Belanda, negaranya 4 musim, ada musim dingin, yang dimana itu tanaman tidak bisa tumbuh, ya mereka harus membiasakan diri untuk berhemat supaya pada saat musim dingin datang itu mereka masih bisa survive.
Ini merupakan kodrat alam yang kemudian membentuk cara perilaku dari sebuah masyarakat atau cara masyarakat beroperasi sesuai dengan kodrat alamnya. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman di mana yang ditempati oleh masyarakat tersebut gitu. Jadi walaupun kita ada di Malang pada tahun 2020, Malang 2020 tidak sama dengan Malang di tahun 1990. Malang tahun 1990 tidak sama dengan Malang tahun 1950 dan seterusnya. Dan Malang 2025, Malang 2045 itu juga pasti akan berbeda karena zamannya berbeda. Jadi walaupun alamnya sama tapi zamannya berbeda, ya ini butuh tetap kita melakukan dialog dengan dinamika perubahan tersebut. Jadi dua konteks ini, kodrat alam dan kodrat zaman, adalah hal yang sangat penting dalam menyikapi perkembangan zaman atau perubahan zaman. Dan ini terus-menerus berubah, jadi tidak pernah ada yang sama. Dengan kata lain, Ki Hajar menuntut bahwa kita termasuk di pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana masyarakat dan anak didik kita berada. Nah, apa yang kemudian Mas Menteri terjemahkan dalam dari visi Presiden yang ingin kita melakukan kerja keras dan inovasi ini sudah diterjemahkan melalui sebuah visi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini sudah ada 4 episodenya dari Merdeka Belajar 1 itu tentang USBN, tentang UN, tentang RPP, tentang PPDB zonasi. Lalu kemudian ada tentang kampus merdeka, bukan prodi baru, sistem akreditasi, PTNBH, dan kemudian hak belajar 3 semester di luar prodi. Lalu juga ada Merdeka Belajar 3 tentang pokok-pokok kebijakan BOS, penyaluran langsung ke rekening sekolah, penggunaan BOS yang lebih fleksibel, nilai satuan BOS yang meningkat, dan pelaporan yang diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, Merdeka Belajar 4, itu program organisasi penggerak. Itu ada tentang sekolah penggerak, program organisasi penggerak, tentang monitoring, evaluasi program, dan lini masa. Jadi ini merupakan, ini bakal ada episode berikutnya tentunya, tapi ini penerjemahan konteks Merdeka Belajar dari amanah Pak Presiden. Intinya sebenarnya Merdeka Belajar itu begini. Merdeka berarti bukan berarti asal-asalan. Merdeka kita memiliki satu tujuan, dan merdeka di sini artinya adalah satu, bahwa untuk terciptanya iklim inovasi ya kita harus melakukan itu hanya bisa tumbuh dalam ekosistem yang merdeka. Jadi tidak mungkin ekosistem yang penuh dengan keketatan regulasi. Jadi semakin ketat regulasi itu semakin susah untuk melakukan inovasi sebenarnya. Jadi inovasi yang tadi ditekankan oleh Pak Jokowi kemudian sangat selaras dengan prinsip merdeka. Nah, merdeka di sini ada beberapa hal, Bapak Ibu. Satu, merdeka itu artinya kita berdaya. Berdaya, kita merasa bahwa kita mampu, kita bisa, kita mengambil inisiatif. Jadi tidak menunggu perintah, tidak menunggu aba-aba. Nah, tapi juga ada bukan hanya berdaya, tapi kita juga memberdayakan. Jadi bukan saja dari sisi individu, ada dimensi sosial dari Merdeka Belajar, yaitu dia menjadi manfaat, dia kemudian membawa komunitasnya, ekosistemnya untuk bisa tumbuh bersama-sama. Disinilah konsep penggerak itu ada, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan lain-lain yang sering diutarakan oleh Mas Menteri. Itu maksudnya adalah jangan hanya bagus untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa membantu yang lain untuk bisa kemudian jadi sama-sama bagusnya dan kemudian bergerak bersama-sama. Ini esensi dari Merdeka di sini. Jadi penggerak itu bukan saja berdaya, tapi dia memberdayakan. Lalu yang kedua, fokusnya adalah kepada murid. Murid adalah hal yang paling utama, dan ini menjadi salah satu tujuan utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya berikan contoh yang di Merdeka Belajar 1, yang salah satu yang sering dihebohkan itu adalah RPP 1 halaman. Pertama, memang RPP sebenarnya bukan masalah 1 halaman atau beberapa halaman, tapi intinya disederhanakan. Tujuannya adalah kalau RPP itu disederhanakan, pada esensi utamanya, yaitu perencanaan dan refleksi dari seorang guru dari proses pembelajaran, guru akan lebih banyak memiliki waktu untuk melayani murid. Jadi kembali lagi kepada murid. RPP yang dibuat dengan sesempurna mungkin, yang seperti yang sebelum-sebelumnya, yang sampai belasan halaman bahkan puluhan halaman untuk satu konteks satu unit pembelajaran atau bahkan satu pelajaran, itu membuang waktu banyak sekali, memakan waktu banyak sekali.
Sedangkan kita perlu untuk guru-guru perlu waktu untuk melayani murid. Misalnya untuk yang paling sederhana adalah dalam memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa, dan umpan balik ini kan sesuatu yang sangat murah tapi efektif luar biasa terhadap kualitas pembelajaran murid ya. Ini udah dari ada penelitian dengan data yang sangat luar biasa oleh John Hattie, 800 riset dilakukan meta-analisis. Salah satu yang paling murah tapi paling tinggi, jadi dampaknya itu signifikan, adalah ketika guru memberikan feedback kepada murid dengan baik. Memberikan feedback ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita memiliki ada 100 murid di dalam yang kita ajar pada satu semester misalnya, nah 100 murid itu kalau mereka melakukan tugas misalnya posting dengan di LMS gitu ya, online, atau melakukan paper ya, kemudian dikumpulkan, itu kemudian waktu yang diperlukan oleh guru untuk membaca dan kemudian memikirkan ini murid ini sudah pahamnya sampai di mana dan kira-kira apa ya miskonsepsinya dan lain-lain, dan kemudian menuliskan feedback kepada murid dengan bahasa yang baik, dengan cara yang membangun, itu taruhlah membutuhkan waktu satu murid 10 menit. Kalau ada 100 murid, berarti itu sudah 1000 menit kali 10, 100 kali 10. Berarti udah 1000 menit. 1000 menit itu kira-kira 16 jam. 16 jam itu sama dengan kalau satu hari kerja itu 8 jam, itu udah 2 hari hanya untuk memberikan feedback. Artinya kalau kita ingin melakukan fungsi yang lebih menuju pada murid dan kualitas, itu memerlukan waktu. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif, yang sebenarnya bukan yang paling esensi, ini bisa kemudian seperti RPP yang belasan atau puluhan halaman tersebut, ini kenapa tidak kita sederhanakan sehingga guru bisa lebih banyak waktunya untuk langsung memberikan hal-hal yang berdampak kepada pembelajaran murid, yaitu feedback salah satunya misalnya. Nah, jadi bukan RPP-nya sebenarnya intinya, tapi filosofinya adalah ini untuk bagaimana fokus kepada layanan murid supaya lebih bagus dalam belajar. Lalu kemudian unit inovasi di dalam konteks konsep Merdeka Belajar itu adalah sekolah. Sekolah itu sangat penting. Jadi kepala sekolah ini harus menjadi kepala inovasi yang ada di sekolahnya, atau Chief Innovation Officer gitu ya. Ini misalnya kebijakan tentang ujian sekolah yang di USBN dihapus, kemudian itu di sekolah itu kan mengembalikan bahwa sekolah bisa kemudian berinovasi bagaimana melakukan assessment yang paling relevan, yang mereka paling siap untuk fokus kepada murid kembali. Nah ini bermacam-macam bentuk kreativitas, mau portfolio, mau misalnya melakukan makalah atau performance based assessment, itu sekolah bisa melakukannya jika mereka merasa itu relevan dan bisa dilakukan dengan baik. Jadi tidak disamakan semuanya. Jadi semuanya itu ada peluang untuk kita berinovasi supaya murid-murid bisa terlayani dengan lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana pemerintah fungsinya adalah sebagai enabler, pemberdaya. Jadi bagaimana pemberdaya komunitas-komunitas yang ada di pendidikan, pemangku kepentingan bergerak bersama-sama. Karena pemerintah tidak bisa sendirian, pemerintah tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Pemerintah fungsinya lebih kepada enabler, pemberdaya supaya bisa kolaborasi, gotong royong pendidikan dengan semua pemangku kepentingan ini bisa terjadi. Dan ini yang kita coba gerakan, dan ini juga salah satu esensi dari penggerak tadi. Jadi mudah-mudahan ini visi Merdeka Belajar ini kemudian bisa terlaksana dengan baik. Tapi fokusnya sekali lagi adalah kepada murid. Karena itu dalam Direktorat Guru dan Ditjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, kita juga paling atas fokusnya itu adalah murid. Ini tujuan dari semua unit yang ada di Kemendikbud. Apakah itu PAUD Dasmen atau Balitbang dan yang lain-lain, utamanya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan kualitas belajar murid dengan lebih baik. Dan strategi utama untuk mencapai itu, murid-murid ini belajarnya di mana? Ya, mereka belajar di sekolah. Artinya sekolah harus memiliki kualitas yang baik dan seperti tadi yang saya katakan, sebagai unit inovasi. Kepala sekolahnya harus bisa menjadi leader untuk instruction, untuk pembelajaran, memahami tentang pembelajaran, tapi yang lebih penting lagi adalah menjadi mentor bagi guru-guru lain untuk
bisa lebih baik dalam mengajar dan melayani murid, guru-gurunya bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid, tingkat perkembangan murid, lalu komunitas yang ada di sekolah, baik itu orang tua, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang lain-lain itu bisa bergerak bersama-sama untuk membantu inovasi-inovasi terjadi di sekolah sehingga murid belajar lebih baik, dan yang kita harapkan insya Allah murid bisa menjadi murid yang sangat bagus. Jadi bukan hanya dalam konteks kognitif, tapi juga berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan punya semangat untuk bisa melakukan gotong royong, atau itu bahasa keren sekarang kolaborasi ya, untuk melakukan kolaborasi. Nah, yang kita lakukan di program-program utama nanti adalah, pertama kita fokus kepada bagaimana mentransformasi kepemimpinan pendidikan. Pemimpin ini Bapak Ibu yang ada di sini kan dari IPS, dari PKN, dalam konteks sosiokultural masyarakat Indonesia mau tidak mau peran pemimpin sangat penting, termasuk juga dalam ekosistem pendidikan. Karena itu pemimpin ini harus kita berdayakan dan harus kemudian kita arahkan untuk menjadi pemimpin yang bisa memahami instruction, memahami pembelajaran. Ketika pemimpin sekolah itu memahami pembelajaran, baik itu kepala sekolah dan juga termasuk juga nantinya pengawas sekolah, fokus kepada pembelajaran, bukan hal-hal yang di luar pembelajaran. Ini kita harapkan nanti bisa mendorong supaya sekolah-sekolah terangkat kualitas belajarnya lebih baik lagi. Professional development itu malah bisa terjadi fokusnya ada di sekolah, school base. Karena kepala sekolahnya bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach bagi guru-guru yang lain supaya bisa mengajar dengan lebih baik. Lalu yang kedua, calon pendidikan calon guru ini, PPG, pendidikan profesi guru ini juga harus kita ubah kualitasnya atau angkat kualitasnya jauh lebih baik lagi, karena ini sangat penting guru-guru generasi baru yang orientasinya itu mungkin lebih kuat, bukan hanya dari segi kognitifnya saja, tapi juga secara passion itu betul-betul memiliki roh keguruan atau panggilan jiwa kalau yang sering disebutkan dalam diskusi-diskusi kita. Lalu kemudian ekosistem belajar guru sebisa mungkin kita berdayakan supaya itu bisa di masing-masing provinsi itu hidup gitu. Jadi dan ekosistem ini sifatnya inklusif. Jadi tidak hanya misalnya hanya pemerintah saja, tapi juga penggiat pendidikan, organisasi profesi, sekolah-sekolah, guru-guru juga saling aktif dalam bergairah dalam belajar secara berkelanjutan, yang tujuannya adalah memecahkan masalah-masalah belajar yang dihadapi murid di dalam sekolah atau belajarnya sehari-hari. Jadi ini penting, mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu kita ada balai penataran guru gitu ya. Nah, fungsi yang seperti ini menurut kami, ini kalau kita memang fokusnya kepada murid dan guru adalah faktor kunci supaya murid bisa belajar dengan lebih baik, ini penting harus ada, mutlak harus ada, dan ini bisa terjadi di setiap provinsi, karena keuntungannya bukan saja ini ada di setiap provinsi, tapi kemudian pusat-pusat ini atau ekosistem ini nanti bisa mengembangkan apa hal yang relevan yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi apa yang relevan yang ada misalnya di Samarinda akan berbeda dengan apa yang relevan di Halmahera gitu. Apa yang relevan yang ada di Bali itu akan berbeda apa yang relevan yang ada di Medan dan lain-lain. Karena masing-masing karakteristik siswa yang kita hadapi itu dan guru yang ada itu kan berbeda-beda, sehingga perlu dicari kebutuhan belajar guru yang paling relevan. Jadi sistemnya tidak melulu top down, tapi juga ini kita inginkan ini bottom up. Bottom up-nya itu dari konteks real yang ada di lapangan, sehingga relevansi ini bisa menjadi salah satu pendorong supaya pembelajaran guru bisa lebih efektif nantinya. Dan yang keempat, komunitas pendidikan yang bergotong royong. Jadi ini semangat yang saya tadi sebutkan, kita harus bergotong royong, tidak bisa pemerintah sendirian. Ini harus menjadi sebuah gerakan, tidak program pemerintah ya, buat peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah regulasi yang harus kita kemudian sesuaikan atau kita lakukan kajian kembali, tata kelola, terutama di sini koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi dalam era desentralisasi ini mau tidak mau
ya di apapun yang kebijakan yang ada di pusat itu harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan baik supaya bisa terimplementasi dengan baik pula. Dan nanti di bawahnya program terkait ada kebijakan Kemendikbud secara keseluruhan, penggunaan teknologi yang nanti akan mengakselerasi banyak hal, assessment yang sudah diumumkan oleh Mas Menteri dari perubahan assessment yang berbasis penguasaan konten di UN kepada assessment yang lebih menekankan kemampuan bernalar kritis dan karakter, dan kemudian kurikulum yang juga kita sedang melakukan kajian terhadap bagaimana kurikulum bisa lebih baik lagi sesuai dengan amanat dari Presiden Jokowi. Baik, akhirnya saya tutup dengan Ki Hajar Dewantara kembali, Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar, yang namanya pendidikan yang berfokus kepada murid ini merupakan hal yang mendasar. Ini bagian yang salah satu filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita sejak 100 tahun yang lalu. Jadi udah 100 tahun sebenarnya ini Ki Hajar Dewantara mengajak kita untuk lebih ke student-centered learning. Jadi agak aneh rasanya kalau di kelas-kelas kita atau mungkin ada pengantar-pengantar di pelatihan, dulu kita teacher-centered, sekarang student-centered. Dulunya itu dulu yang mana? Karena sejak 100 tahun yang lalu sebenarnya kalau kita berpijak kepada filosofi Bapak pendidikan kita, ini sudah dari dulu beliau menyatakan bahwa kita harus fokus kepada murid. Nah, beliau menggunakan perspektif yang Ki Hajar kemukakan itu adalah perspektif ekologis. Yang namanya anak itu adalah makhluk hidup, bukan mesin. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kodrat anak itu. Jadi di sini gabungan antara nature dengan nurture. Jadi antara alam dan kemudian nurture, bagaimana kita mengembangkan secara ketika dia sudah lahir gitu, anak itu sudah lahir. Ki Hajar bilang begini, guru-guru itu adalah petani ibaratnya. Pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Pendidik ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Ki Hajar menganalogikan di sini murid-murid atau anak-anak yang ada di dalam kelas kita itu kodrat alam, mereka itu berbeda-beda. Jadi kalau ini dibacakan tentang bibit padi gitu ya. Kalau padi, kita menumbuhkan padi, bibitnya itu padi, ya ditumbuhkan dengan cara memelihara padi, dan jangan berharap bahwa padi itu akan menjadi jagung. Kalau bibitnya jagung, ya dia tumbuh sebagai jagung, tidak akan mungkin tumbuh sebagai padi atau kedelai dan lain-lain. Artinya, anak-anak yang ada di dalam ruang kelas kita, itu ada kodratnya masing-masing. Bibitnya itu berbeda-beda, dan guru itu dinamikanya luar biasa menurut saya, karena kita tidak pernah bisa memesan bibit apa yang akan kita inginkan ada yang hadir di kelas kita. Kita tidak pernah tahu. Ini tidak sama dengan pabrik. Kalau pabrik bisa dipesan speknya begini dan lain-lain. Kalau kita di pendidikan tidak bisa. Dan dinamika dari anak pun juga itu tidak sama. Jadi anak yang si A yang ketika dia berumur 6 tahun, ketika dia umur 8 tahun udah beda lagi. Yang tadinya cara memeliharanya atau menuntunnya yang pada umur 6 tahun itu berbeda dengan cara ketika dia sudah umur 8 tahun, 12 tahun, dan sebagainya. Dan juga bahkan anak yang umur 6 tahun pun di kelas yang sama, taruhlah di kelas 1 SD gitu, itu tidak akan pernah bisa sama, di hari-hari yang lain juga akan selalu berbeda-beda. Tidak pernah ada kelas itu yang sama. Kalau ada murid yang kemudian tidak hadir dalam kelas atau datang terlambat, itu juga mengganggu dinamika kelas sehingga harus beradaptasi lagi. Artinya, guru-guru adalah sebenarnya pekerja kreatif, Bapak Ibu. Pekerja yang harus terus belajar memaknai bagaimana nih caranya supaya
bisa menghadirkan pembelajaran yang paling baik untuk semua murid-muridnya. Sangat tidak mudah. Tapi inilah yang kita hadapi kalau kita gunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya memang bibit-bibit yang ada di dalam kelas kita itu tidak ada yang sama. Anak kembar pun yang paling identik pun tidak sama. Apalagi yang bukan anak kembar dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan. Kalau kita memang berpegang pada filosofi yang berpihak pada murid, berpusat pada murid, ya memang inilah konsekuensi logisnya, mau tidak mau harus terus belajar. Saya akhiri dengan sebuah azas taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mendirikan taman siswa. Ini menunjukkan betapa kuatnya Ki Hajar untuk berpegang pada filosofi yang berpusat kepada murid. Beliau berkata, seorang guru itu dalam melakukan kegiatannya harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba. Kata-kata berhamba kepada sang anak merupakan sebuah analogi kiasan dari Ki Hajar untuk menunjukkan betapa kuatnya seorang guru, seorang pendidik itu betul-betul harus berfokus kepada murid dalam melakukan tugas dan fungsinya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bersemangat dalam mengikuti acara webinar ini. Saya pikir ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa bersilaturahmi dan bisa saling belajar. Tidak hilang dan terus tumbuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Apa sih, Mas? terkait EPS Dikdaya ya. Dengan resmi, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan resmi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berwebinar Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD yang telah membuka secara resmi webinar pada pagi hari ini, sekaligus telah menyampaikan materi webinar dengan tema pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah salam sapa dengan perwakilan peserta yang kami pilih secara acak. Kepada Bapak Ibu peserta yang kami sebutkan, dimohon untuk menyampaikan salam sapa khususnya kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Yang pertama, Bapak Dewa Gede Prananta SPD dari SMP Negeri 2 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Halo Pak Dewa, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Dewa. Halo Pak, sudah masuk Pak? Sudah masuk Pak Dewa, silakan. Pak Dewa, kameranya bisa dinyalakan Pak, supaya terlihat foto Bapak. Ya. Sudah Pak? Sudah Pak. Silahkan Pak untuk memberikan salam sapa kepada Pak Direktur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Bapak dan juga Kepala PPATK, dan juga Bapak Ibu Panitia, serta Bapak Ibu rekan sejawat guru se-Indonesia. Jadi di masa pandemi corona seperti ini, kita sebagai guru itu sangat dituntut untuk berinovasi. Sebelumnya salam kenal dari saya Pak, untuk Bapak Dirjen GTK di Bali, saya Dewa Gede Prananta.
Saya asal dari Gianyar tapi bertugas di SMP 2 Melapura, itu ada di Kabupaten Karangas. Seperti yang Bapak katakan tadi, itu sangat menarik Pak, untuk masalah yang disampaikan oleh Bapak Kejar Dewantara, bahwa guru itu ibarat petani. Jadi kita itu disuruh untuk bagaimana bisa menghasilkan padi yang memang bisa berkualitas dan berguna gitu Pak. Dan untuk mendapatkan hasil padi seperti itu, tentu saja kita membutuhkan segala hal yang ada dalam diri kita, baik itu inovasi dan sebagainya. Itu dan juga semuanya itu perlu biaya gitu. Ini saya ada semacam titipan dari Bapak Kepala Sekolah, karena kemarin saya sampaikan bahwa besok ada seminar yang dibuka oleh Bapak Dirjen dan ada salam sapa. Dari Bapak Kepala Sekolah saya itu menyampaikan mengenai bagaimana untuk dana BOS-nya Pak. Bahwa dana BOS itu sekarang menggunakan aplikasi. Dan aplikasi itu kontennya itu sangat berbeda dengan yang manual. Sehingga kami yang ada di sekolah dan mungkin besar rekan-rekan yang ada sekolah yang lain itu merasa kesulitan untuk dana BOS. Dan juga di daerah itu didesak untuk memakai aplikasi ini. Tapi dari bendahara kami itu belum siap untuk itu, Pak. Sehingga terjadi kebingungan itu di sekolah itu. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Dewa Gede Prananta dari SMP Negeri 2 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kemudian untuk yang berikutnya dari Ibu Kurnia Lestari Harifa, SPD, dari SMA Negeri Gunung Sitoli, Kabupaten Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Ibu Kurnia bisa mendengar suara saya, Bu? Halo? Halo, Bu Kurnia? Iya. Iya, halo Pak. Iya, halo. Bu, disampaikan salam sapanya, terutama untuk Pak Dirjen. Ya. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Pak Iwan Syahril. Selamat pagi Bu. Senang sekali bertemu dengan beliau. Walaupun saya jauh di kepulauan Pak, tapi ini kesempatan yang sangat membuat saya bahagia untuk pagi ini. Begitu lama saya ingin sekali untuk ikut kegiatan di P4TK IPS Pak, tetapi baru kali ini diberi kesempatan. Ada kesempatan walaupun hanya melalui daring. Tetapi saya sangat senang sekali, mimpi saya selama ini setelah saya jadi guru sekian lamanya terkabul untuk bisa mengikuti kegiatan melalui P4TK, PKN, dan IPS. Kami dari Kepulauan Nias, Pak, khususnya saya yang berada di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Keadaan kami di sini, saya sedikit sharing bahwa selama pandemi COVID-19 ini, kami tetap melaksanakan pembelajaran secara daring kepada siswa-siswi kami, walaupun dalam keterbatasan karena kondisi kami di sini anak-anak atau siswa-siswi kami masih sangat terbatas Pak untuk mendapatkan fasilitas untuk online. Masih ada siswa-siswi kami yang tidak punya smartphone ataupun laptop. Dan itu juga membuat kami para Bapak Ibu guru sangat terbatas untuk melakukan pembelajaran daring kepada siswa-siswi kami, sehingga di sela-sela ada kesempatan kami sekali untuk melakukan home visit kepada anak-anak, walaupun jarak anak-anak dengan tempat tinggal kami dari kota ada juga yang sangat jauh di kabupaten sana, Pak. Kemudian Pak, untuk khususnya untuk IPS, untuk rumpun IPS, kebetulan saya mengajar bidang geografi. Di sini terkadang kendala yang saya temukan karena sarana dan fasilitas untuk IPS ini sangat terbatas. Terkadang untuk pembelajaran kita mau siswa kita untuk lebih lagi, untuk lebih berkarya dan berkreatif, tetapi
karena sampai saat ini juga kita tidak ada fasilitas yang namanya laboratorium khusus untuk IPS. Khususnya untuk kami yang bidang studi geografi yang sebenarnya juga membutuhkan sarana prasarana seperti labor. Tetapi bila ada kesempatan, kami sangat berterima kasih kalau memang hal itu juga dapat diperhatikan dari P4TK PKMPS yang bisa saya sampaikan melalui Bapak Dirjen GTK. Mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan. Harapan kami Pak, satu lagi harapan saya, dari Pulau Nias ini memang jarang sekali untuk digelar tatap muka di P4TK PKN IPS Pak. Tetapi bila ada kesempatan ke depan setelah pandemi COVID-19 ini, besar harapan saya secara pribadi diberi kesempatan atau berupa undangan khusus untuk mengikuti diklat di P4TK PKNPS, sehingga kami juga bisa mengembangkan ilmu yang bisa nantinya kami akan terapkan kepada siswa-siswi kami di sekolah, khususnya kami dari Kepulauan Nias yang sangat terjauh, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Kurnia, cukup? Iya, Pak. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kurnia Lestari Harifa dari SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Untuk berikutnya, mohon berkenan kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD untuk memberikan tanggapan dari salam sapa yang disampaikan oleh perwakilan peserta. Baik, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Dewa, Bu Kurnia atas salam sapanya. Saya kalau ke Bali mungkin sudah pernah ke Gunung Sitoli, ini belum nih kayaknya ya. Jadi senang sekali ketemu atau disapa dari Gunung Sitoli. Saya sendiri dari Sumatera Barat Bu, jadi agak dekat juga sih dari daerah Ibu sebenarnya, cuman belum pernah sampai ke Pulau Nias. Baik Pak Dewa, tentang dana BOS ini memang dana BOS ini ada 3 ya kementerian sebenarnya yang terlibat. Karena itu ketika kemarin kita meluncurkan kebijakan BOS yang direlaksasi, yang penggunaannya bisa jauh lebih fleksibel itu terutama untuk guru-guru honorer, itu yang duduk di depan memberikan konferensi pers bukan saja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tapi juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pengelolaan dana BOS ini berkaitan dengan 3 kementerian ini. Jadi ketika diskusi dengan dana BOS itu bukan diskusi hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, justru yang lebih penting lagi diskusi lintas kementerian termasuk di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Yang saya tahu tentang aplikasi dana BOS ini aplikasinya tidak hanya ada 1 tapi ada minimal ada 2 ya kalau saya nggak salah. Jadi Kementerian Keuangan tuh punya aplikasi untuk itu, dan juga nanti pelaporannya juga untuk Kementerian Dalam Negeri itu ada lagi cara pelapor atau bentuk pelaporannya yang formatnya berbeda. Nah memang nanti kedepannya yang kita inginkan adalah pelaporan atau penggunaan dana BOS ini pertama tidak bermacam-macam aplikasinya, jadi sekolah tidak melakukan pelaporan dengan format A ke Kementerian Dalam Negeri, format B ke Kementerian Keuangan, dan format C ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi satu format saja sebisa mungkin. Kalau ini nanti bisa dialog atau yang kita lakukan dialog dengan lintas kementerian ini bisa terus berlangsung dan hasilnya positif. Sejauh ini alhamdulillah sangat positif. Lalu kemudian adalah teknologi yang digunakan untuk atau aplikasi itu bisa semudah apa yang kita rasakan ketika misalnya kita melakukan penggunaan aplikasi yang ada saat ini. Jadi misalnya semudah kita mengoperasikan Gojek atau Tokopedia atau Traveloka gitu ya, sehingga memudahkan pengguna dimanapun berada itu bisa melakukan itu dengan sangat baik. Juga termasuk pelaporannya nanti juga semudah untuk nanti hanya menekan beberapa ikon di sana dan langsung secara otomatis
laporannya bisa dihasilkan. Jadi nggak usah mengetik-ngetik ulang dan lain-lain, karena semuanya sudah ada di dalam aplikasi. Kembali lagi seperti apa yang ada di startup yang ada yang sudah kita sering pakai selama ini. Itu harapannya nih, dan tim dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada saat ini sedang bekerja sangat keras untuk bisa menghasilkan ini dengan sesegera mungkin. Namun yang kita juga perhatikan adalah kemudahan penggunaan aplikasinya. Jadi mudah-mudahan tolong nanti juga kita saling mendoakan ini bisa terlaksana dengan cepat, sehingga untuk urusan dana BOS dan lain-lain ini bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi. Dan seperti kembali lagi kita menggunakan aplikasi yang online yang selama ini sudah kita gunakan secara massal dan sangat mudah sekali. Jadi harapannya ke sana. Tapi ini memang perlu kerjasama dan dialog lintas kementerian dan juga tim teknologi untuk bekerja dengan cepat sekali untuk bisa menghasilkan itu. Jadi memang pada saat ini Pak Dewa ya memang mau tidak mau memang harus dihadapi dahulu bendahara di sekolahnya untuk bisa menggunakan aplikasi seperti yang ada sekarang. Lalu kemudian Bu Kurnia, saya sangat apresiasi sekali, ini luar biasa Bu. Artinya ini memang ini sepertinya udah semangat guru penggerak nih yang di sekolah Ibu, dan mudah-mudahan yang di Gunung Sitoli, bahwa terjadi ada diferensiasi bagaimana kita tetap fokus kepada bagaimana melayani siswa dengan baik pada masa pandemi. Memang tidak ada satu cara yang paling jitu untuk semuanya. Memang harus ada diferensiasi dan kadang-kadang inovasi yang mungkin tidak ada dalam petunjuk, karena yang namanya merdeka sebenarnya nggak ada petunjuknya ya. Merdeka tuh ya artinya kita bisa mengambil inisiatif. Saya sangat hargai sekali Bu Kurnia dengan misalnya tetap melakukan dicoba dengan online, tapi ketika keterbatasan yang dihadapi para murid, Ibu dan guru-guru yang ada di SMA 3 ya Gunung Sitoli ini melakukan home visit walaupun jaraknya jauh dari kota ke kabupaten. Ini menunjukkan memang passion dari guru-guru itu memang bagaimana caranya mencari cara walaupun tidak sempurna, tapi tetap ada upaya untuk mengarah ke sana supaya murid bisa tetap terus belajar dengan baik. Saya sangat apresiasi itu. Dan memang nanti dalam konteks sarana prasarana, ada beberapa hal yang menurut kami dengan adanya COVID ini kita semua terkondisikan untuk menggunakan teknologi dengan sangat masif, dan yang menurut saya yang sangat luar biasa, mungkin kita sudah langsung melompat 2 tahun, 3 tahun, dengan waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan ini, terhadap kesiapan untuk menggunakan teknologi. Jadi tadinya kita mungkin lebih cemas, lebih was-was menggunakan teknologi, takut-takut memilih untuk enggak. Sekarang nggak ada pilihan, ya kita mau nggak mau mencoba untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Ini menyebabkan kecemasan penggunaan teknologi lebih rendah sekarang turun, dan mudah-mudahan ke depannya para pendidik di seluruh Indonesia menjadi kemudian mau lebih bukan saja menggunakan tapi bereksperimentasi dengan teknologi ini. Nah, di sini salah satu hal yang menurut saya yang akan jadi revolusioner nanti dalam konteks penggunaan teknologi adalah kebutuhan sarana belajar. Tadi Ibu menyebutkan seperti adanya lab IPS dan lain-lain. Teknologi mungkin bisa memberikan solusi yang membuat apa tadi yang kita pikirkan harus ada dalam bentuk fisik misalnya, tapi itu mungkin bisa hadir dalam bentuk-bentuk virtual dan lain-lain yang itu mungkin bisa jauh lebih interaktif, jauh lebih lebih berdampak kepada pembelajaran murid. Dan teknologi menurut saya, dan ini dari diskusi juga dari lintas negara, ini merupakan alat yang bisa nanti membuat pembelajaran berkualitas itu bisa diakses dengan jauh lebih mudah, jauh lebih banyak yang bisa mendapat akses dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, Mas Menteri, terus terang dari dialog-dialog dengan tim,
pada saat ini berpikir bagaimana kemudian mengupayakan kalau sekolah-sekolah di Indonesia itu bisa memiliki akses internet dengan baik. Jadi ini merupakan tentunya perlu dialog lebih lanjut dengan kementerian-kementerian terkait. Tapi karena kita melihat bahwa teknologi yang ada dan akan terus jauh perkembangannya ini akan bisa memberikan banyak sekali sumber-sumber belajar yang kualitas luar biasa dan bisa diakses dari mana saja. Termasuk ini juga webinar ini merupakan hal yang luar biasa. Tidak perlu kita capek-capek ke Jawa gitu ya, lalu kemudian dan fasilitas dan lain-lain, tapi bisa kemudian kita belajar tanpa kemudian harus melakukan perjalanan jauh yang mungkin melelahkan dan mungkin juga tidak terlalu efektif. Saya dalam konteks pandemi ini, saya nggak tahu Bapak Ibu semua, ini untuk jadinya satu hari itu bisa rapat bisa sampai 7-8 kali gitu ya, sampai nggak berhenti-berhenti walaupun bulan puasa sampai malam, karena tadinya nggak mungkin dengan karena kalau rapat yang biasa ya dalam ruangan gitu, pindah gedung kadang-kadang paling 3 atau 4 udah maksimal sekali. Kalau sekarang bisa lebih dari itu dan rasanya jauh lebih produktif daripada sebelumnya. Jadi teknologi membuka kesempatan kita untuk banyak hal dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mendapatkan manfaat dari teknologi yang ada pada saat ini untuk pembelajaran dan kemajuan pendidikan kita. Saya kira itu tanggapan saya, Pak Moderator. Saya mohon izin, ini sudah ditunggu ada acara Vicon yang lain. Sebenarnya jam 9, tadi saya minta tunggu sampai jam 9.15, tapi nggak apa-apa, agak telat dikit. Jadi saya mohon izin pamit, Pak Bandi, supaya bisa langsung nanti ke yang selanjutnya. Pak Dirjen. Iya, Pak Dirjen. Terima kasih sekali Pak Dirjen, Pak Evan. Selamat bertugas. Oke. Bapak Ibu semua terima kasih atas salam sapanya, atas sambutannya yang sangat baik. Mudah-mudahan terus bersemangat untuk belajar. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PSD yang telah memberikan jawaban ataupun tanggapan dari salam sapa dari peserta. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta, permohonan maaf kami belum bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui menu chatting. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara webinar pada pagi hari ini. Maka dapat kami simpulkan, yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua, kita akan memberikan prioritas pembangunan pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM adalah kunci Indonesia ke depan. Yang ketiga, kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan inovasi. Yang keempat, pendidikan di Indonesia harus bisa menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, fokus pada murid. Murid adalah hal yang utama. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara webinar pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan selama membawakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, kami ada pantun nih Bapak Ibu. Pagi hari sinar matahari terasa panas, apalagi di saat kita berpuasa. Bersama guru PKN dan IPS, kita majukan pendidikan di Indonesia. Bersama P4TK PKN dan IPS, bersama kita bangkit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Terima kasih. Salam semuanya, guru Indonesia. Kepada Bapak Ibu peserta, daftar hadir dan evaluasi penyelenggaraan, mohon untuk segera lagi bagi Bapak Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir dan evaluasi penyelenggaraan, mohon untuk segera diisi karena